Dalam video ini akan menjelaskan alur dan tata cara pengelukatan di Taman Beji Samuan dengan baik dan benar. Sebelum melakukan pengelukatan, siapkanlah sarana persembahyangan terlebih dahulu, seperti memakai kamen, selendang, dan menyiapkan canang serta dupa. Kemudian, tempat pertama akan menuju ke Pelinggih Pura Beji Desa lan Puseh. Di sana harus menghaturkan canang terlebih dahulu. Selesai menghaturkan canang, dilanjutkan untuk sembahyang. Setelah dari Pelinggih Beji Desa lan Puseh, tempat yang kedua yaitu ke Pelinggih Ida Ratu Gede. Dengan menghaturkan canang, berdoa supaya proses pengelukatan berjalan lancar, karena nantinya akan melakukan pengelukatan di sungai yang berada di bawah, dan kemudian untuk tempat yang terakhir ke Pelinggih Ratu Niang. Setelah selesai menghaturkan canang di Pelinggih Ida Ratu Niang, selanjutnya menuju ke kawasan Campuan untuk menghaturkan canang di Pelinggih Campuan, dan dilanjutkan untuk ke pengelukatan pertama, yaitu Campuan. Sebelum melakukan proses pengelukatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghaturkan canang terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk sembahyang. Hal kedua yang harus dilakukan yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali, selanjutnya membasuh kepala sebanyak 3 kali, kemudian berkumur sebanyak 3 kali, dan meminumnya sebanyak 3 kali. Jika air pengelukatan sedang keruh, maka boleh tidak meminumnya. Melukat merupakan kegiatan pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual pada dalam diri manusia. Campuhan merupakan pertemuan dua arus sungai yang diyakini suci. Kemudian, setelah dari Campuan, pengelukatan kedua yaitu ke kawasan Beji Dalem. Kawasan Beji Dalem berisikan beberapa kucuran air dari tebing yang masih jernih. Proses pengelukatan pada Beji Dalem ini, yang pertama, setiap tempat pengelukatan harus diawali dengan menghaturkan canang di Pelinggih Ida Betari Dalem. Kemudian dilanjutkan ke pengelukatan Sudamala. Pada pengelukatan Sudamala, hal pertama yang dilakukan yaitu menghaturkan canang dan sembahyang. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali, selanjutnya membasuh kepala sebanyak 3 kali, kemudian berkumur sebanyak 3 kali, dan meminumnya sebanyak 3 kali. Tata cara ini sama pada setiap pengelukatan yang ada di kawasan Beji Dalem. Pengelukatan Sudamala diyakini sebagai tempat pengelukatan yang bisa menghilangkan segala jenis penyakit. Selanjutnya, pengelukatan kedua yaitu di pengelukatan Dasamala. Pengelukatan Dasamala yang bertujuan untuk membersihkan 10 sifat buruk pada diri manusia. Setelah dari pengelukatan Dasamala, dilanjutkan ke pengelukatan rambut sedana. Pada pengelukatan rambut sedana, diyakini sebagai tempat untuk meminta berkat keberuntungan dan rezeki. Sesudah melakukan pengelukatan di kawasan Beji Dalem, selanjutnya pengelukatan terakhir yaitu pengelukatan Sabda Resi. Pengelukatan Sabda Resi memiliki 7 pancoran dengan air alami yang berasal dari tebing. Sebelum melakukan prosesi pengelukatan, siapkanlah canang sebanyak 7 buah yang dihaturkan pada setiap pancoran yang ada.
dan dilanjutkan untuk sembahyang. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh kepala sebanyak 3 kali, berkumur sebanyak 3 kali, dan meminumnya sebanyak 3 kali. Tata cara ini dilakukan pada ketujuh pancoran yang ada di Saptarsi. Pengelukatan Saptarsi diyakini sebagai tempat untuk penyucian diri dan pikiran sehingga terbebas dari hal-hal yang negatif. Setelah serangkaian kegiatan pengelukatan di Saptarsi selesai, bisa melanjutkan ganti pakaian dan selanjutnya akan lunas tirta, yang artinya telah selesai melakukan seluruh kegiatan pengelukatan di Taman Beji Samuan ini. Melukat di Taman Beji Samuan membawa ketenangan bagi jasmani dan rohani.